harusnya memproses sesuai dengan ketentuan hukum. Tapi karena ini pesanan dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka mereka proses tidak melihat daripada tidak perlu melihat dari unsur-unsur pidananya tentang pemidanaan. Mereka tidak pakai itu. Inilah negara kita apabila dikuasai dan didominasi oleh para arogan, preman. Mereka berpikir akan hidup lebih lama. Hakim yang melakukan melanggar atau yang menyalahgunakan wewenang ketika kami melakukan protes, tiga-tiganya sudah diberikan sanksi. Terbukti mereka melanggar. Sudah diberikan sanksi oleh komisi yudisial. Hakimnya hakim, itu komisi yudisial. Jadi ini adalah bukti. Seandainya polisi bekerja sesuai dengan koridor hukum, kami tidak mungkin jadi tersangka, apalagi terdakwa, nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Ya, Kanit ini yang bernama Hafid, AKP, perwira AKP, kapten, dia bilang apa? Saya ini nangani perkara Bapak apes, Pak. Ini silakan terjemahkan sendiri, saya nggak ngerti. Mana ada penegak hukum yang mengatakan apes? Dia bilang kalau bisa saya nolak, tapi saya nggak bisa nolak, Pak. Ini perintah dari atasan. Berarti pemidanaan pada kami ini adalah bukan berdasarkan hukum. Nah, ini yang perlu masyarakat tahu. Kalau ada seperti kayak gitu itu berbahaya sekali. Ini berbahaya. Karenanya saya hadir di sini untuk memberikan edukasi. Mudah-mudahan edukasi yang saya sampaikan ini dapat diterima dan dapat disebarkan kepada masyarakat lain agar apa? Agar tidak diperlakukan secara semena-mena. Saya banyak mendapatkan telepon, WA, ya, pengaduan, ya, bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari kepolisian. Ya, saya bilang maaf, saya ini pengacara. Kantor Proteksi Perlindungan Hukum punya saya hanya melindungi member yang kebetulan menjadi member, yang jadi anggota proteksi. Kami benteng. Ya, sebagai penegak hukum yang mengerti hukum, ketika ada penegakan hukum yang dilakukan di lingkungan kami, baik di pribadi kami maupun dalam pekerjaan, kami akan tolak. Ketika kami tolak kemudian dipaksa, kami akan lawan. Meskipun perlawanan kami hanya sekedar perlawanan argumentasi. Yang kemarin terjadi itu di rumah kami pada hari Senin, tanggal 18 Januari, itu tidak ada perlawanan yang seperti mau apa. Mereka datang ke rumah membawa surat penangkapan. Saya tanyakan, dasar penangkapan Anda itu apa? Oh Bapak, kan dasar penangkapan adalah orang 2 kali berturut-turut mangkir. Saya tidak terbukti 2 kali berturut-turut mangkir. Panggilan pertama kami hadir, bahkan penyidiknya, kanitnya sudah mengatakan, Anda mengirim surat. Saya mengirim surat. Dan diterima sama dia. Panggilan pertama itu harusnya sudah gugur. Karena kami sudah mengirim surat dan dia menerima alasan kami. Secara hukum memang begitu. Kemudian panggilan kedua katanya sudah dia kirim. Tapi kami nggak pernah terima. Ternyata setelah kami ditangkap baru kami terima panggilan kedua. Dan satu hal yang bapak-bapak perlu tahu. Kepala unit ini atau namanya Kanit, AKP Hafid, dia mengatakan bahwa penangkapan ini atas rekom dari Kompolnas, dan rekom dari Propam Mabes Polri. Ini yang sebetulnya harusnya Kompolnas dan Propam Mabes Polri telusuri itu. Dia catat namanya. Setelah saya datang ke sana tidak ada. Dengan jelas dia bilang, penangkapan ini karena saya sudah mengirim surat kemana-mana. Loh, diatur undang-undang kok. Kapolri, Wakapolri membuka layanan pengaduan. Lah itu gunanya Kompolnas apa? Kompolnas itu tempatnya masyarakat mengadu. Kalau kepolisian negara Republik Indonesia sewenang-wenang. Lalu itu Propam.
Propam itu sebetulnya adalah lembaga yang dibentuk kepolisian untuk menjadi polisinya polisi. Ketika ada anggota polisi yang menyimpang, laporkan ke Propam. Jadi tidak benar bila ada Propam yang beri rekom supaya menangkap masyarakat. Propam hanya boleh memberi rekom untuk menangkap polisi. Jadi dia bohong. Kalau masyarakat berbohong, ya dipidana. Sekarang saya mau tanya, equality before the law-nya, pasal 27, Undang-Undang Dasar 45, wahai para pemangku kekuasaan, tolong, kalau masyarakat, kalau memang kita benar-benar equality before the law, persamaan hak dan kedudukan di muka hukum, itu dia sedang hoak itu. Harusnya undang-undang ITE kena. Dia mencemarkan nama baik kami. Datang ke rumah menangkap di rumah privat. Kami ini bukan buron. Ya. Kemudian dia jual-jual nama Propam. Harusnya itu orang ditangkap. Videonya saya akan tetap terus sebarkan biar ditonton semuanya. Bukan hoak. Supaya nggak jadi hoak saya akan tunjukkan. Jadi Kompolnas dan Propam Mabes Polri dibawa namanya. Bahwa atas rekom dari Kompolnas dan Propam saya diminta untuk ditangkap. Ini kewenangan. Sebetulnya Bapak penyidik yang terhormat perlu saya garis bawahi. Ya, itu bukan penangkapan. Panggilan ketiga namanya kutnon. Kalau benar panggilan pertama tidak dihadiri, kemudian panggilan kedua sudah dikirim terima, panggilan ketiga itu dikirim berikut surat perintah membawa. Bukan penangkapan. Perintah membawa karena ini akan dilimpah ke kejaksaan. Malu. Kepolisian menangkap begitu heroik, tapi mereka tidak nangkap, tidak nahan. Bagaimana mau nahan? Kita orang ngerti hukum. Ya. Jadi sekali lagi ini yang menjadi momok bagi masyarakat. Ya, momok masyarakat, ya. Yang namanya berurusan dengan hukum. Himbauan saya kepada masyarakat dalam edukasi ini, bapak-bapak kalau tidak salah jangan takut. Jadi sekali lagi kita harus konsisten. Anda jangan takut, jangan lari dari kenyataan. Karena apa? Kalau kita memang bersalah, kita harus mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Tapi kalau kita tidak bersalah, insya Allah, ya, Anda memang mungkin Anda akan diperlakukan tidak adil, tapi berjuang terus. Insya Allah Tuhan tidak pernah tidur. Ya, negara kita adalah negara hukum. Seluruh warga masyarakat Indonesia adalah merupakan subjek dan objek hukum. Subjek hukum dan objek hukum. Kenapa saya bilang subjek? Kita ini adalah orang-orang yang bisa dirugikan dan yang bisa merugikan. Ya. Jadi itu namanya subjek. Sedangkan objek, kita sebagai warga negara Indonesia bisa menjadi penyebab negara itu melanggar hak asasi karena kita. Jadi objek juga, ya. Jadi kedudukan kita sama di muka hukum. Yang membedakan hanyalah apa? Satu, pengetahuan kita, pengetahuan dan kesadaran kita terhadap hukum. Masing-masing berbeda. Ada orang mau belajar terhadap hukum. Ada orang yang alergi atau malas, takut. Jangan takut, Pak. Sudah waktunya masyarakat itu diajar masalah hukum. Karena apa, Pak? Sekarang ini Bapak punya HP. Itu persoalan hukum. Kalau Bapak memiliki sebuah barang, kemudian Bapak tidak pernah membeli atau membelinya dengan cara yang salah, itu persoalan hukum. Begitu Anda pakai HP, kemudian Anda kirim SMS, tahu-tahu SMS itu Anda salah, itu juga masalah hukum. Ini gak usah terlalu jauh-jauh. Kalau Anda mengatakan saya tidak mau belajar masalah hukum dan saya tidak mau bersentuhan dengan hukum, bagaimana tidak? Kalau saudara punya anak, punya harta
harta Anda itu harus diwariskan. Tidak bisa dikasih begitu saja. Harta yang Anda punya itu harus diwariskan dan itu harta itu menjadi warisan.